Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Pak Solikin banggakan dan Pak Solikin sayangi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat belajar, ya. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester genap untuk pelajaran 6 dengan tema Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Subtema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah menulis dan memahami kandungan Surat Al-Ma'un. Sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu mengawalinya dengan doa belajar. Sudah siap anak-anakku? Sudah duduk manis? Ya. Mari kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, sudah berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dengan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Mari kita mulai pelajaran untuk subtema yaitu menulis dan memahami kandungan Surat Al-Ma'un. Sudah siap ya? Silahkan buku catatannya dipersiapkan dengan baik. Ya. Nah, untuk yang pertama yaitu menulis Surat Al-Ma'un. Ya. Dalam menulis Al-Quran ada beberapa kaidah yang harus kalian fahami. Di antaranya yang pertama adalah ketika menulis Al-Quran dimulai dari kanan ke arah kiri. Ya, ini sudah pasti. Yang kedua, dilihat dulu bentuknya, huruf-huruf, dan dibaca ayat demi ayat. Kemudian baru disalin. Nah, ketika menyalin atau menulis huruf-huruf atau ayat Al-Quran, yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian mau menulis dipersiapkan 2 baris buku, ya, 2 baris dalam halaman itu. Untuk apa? Untuk meletakkan huruf-huruf yang memiliki letak di bawah garis, ya. Jadi ada huruf-huruf yang harus sebagian itu harus diletakkan di bawah garis. Contoh huruf ro, ini ayat 1a ro. Ro-nya itu tidak di atas garis semua, beda dengan alif. Kalau alif semuanya di atas garis. Kalau ro sebagian ada yang di bawah, ya. Ya. Kemudian ya, ya. Kemudian lagi nun. Nah, ini huruf-huruf yang ada diletakkan di bawah garis, ya. Oke, sudah paham? Ya. Jadi ini Bapak kasih garis merah ini agar kalian terbantukan bagaimana cara menulis yang benar. Karena kalau di dalam buku paket itu tidak ada garis merahnya. Nah, ini Bapak bantu agar kalian lebih mudah untuk menyalin mulai dari ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga, dan juga ayat keempat, 5, 6, dan 7. Gimana? Sudah siap ya anak-anak ya? Nah, ini nanti disalin di buku catatan pendidikan agama Islam ya. Kalian agar tulisannya semakin bagus, maka harus rajin berlatih untuk menulis
Al-Qur'an ya. Kalau sudah terbiasa menulis Al-Qur'an, nanti tulisannya dengan berjalannya waktu akan bagus sekali ya. Kalau tidak mau berlatih, ya mungkin tulisannya masih kurang bagus. Oleh karena itu, rajin untuk berlatih menulis. Oke, siap? Ya, pinter sekali. Ya. Kita lanjut untuk menulis sudah selesai. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut pada memahami kandungan surat Al-Ma'un. Ya. Nah, di pembelajaran pertama, Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana tata cara membaca surat Al-Ma'un. Ya. Pak Solikin yakin kalian sudah bisa dan sudah mempraktekannya, diaplikasikan dalam ibadah sholat ketika membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ma'un. Ya, dipraktekkan seperti itu, agar bacaannya juga semakin bagus dan juga hafal surat Al-Ma'un. Nah, sekarang kita memahami makna kandungan Al-Ma'un. Dalam surat Al-Ma'un ini Allah itu memerintahkan kepada umat Islam, kepada kita semua untuk berbuat apa, ya. Nah, kita fahami satu persatu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi ayat pertama ini Allah menanyakan kepada kita, tahu ndak orang yang mendustakan agama itu siapa? Nah, ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini jawabannya. Yang pertama adalah itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang yang mendustakan agama yang pertama adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Di ayat kedua, ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, orang yang mendustakan agama yang kedua siapa? Yaitu dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya. Orang yang kedua adalah orang yang tidak mau memberikan makanan kepada orang miskin, tidak mau membantu, tidak mau menolong kepada orang miskin. Bahkan kalau di sini tidak menganjurkan itu berarti orang yang mengelabui atau orang yang ngojok-ngojoki bahasa Indonesianya, yaitu mengajak seseorang tidak mau membantu orang lain. Nah, bahasanya apalagi kalau tidak mau membantu. Ya. Nah, ayat selanjutnya, ayat keempat, fawailul lil musallin. Nah, di ayat keempat ini menjelaskan tentang maka celakalah bagi orang yang sholat. Maksudnya bagaimana kok orang yang sholat itu celaka? Nah, tentunya ketika dalam melaksanakan sholat pasti ada sesuatu. Apa itu sesuatunya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi ketika dia sholat, itu sholatnya tidak khusyuk. Ya. Orang yang sholatnya tidak khusyuk itu pikirannya kemana-mana. Ya, ketika dia sholat memikirkan sesuatu. Tadi saya membawa uangnya tak taruh di mana ya? Nah, atau bahkan memikirkan hal-hal yang lain. Nanti kalau setelah sholat saya mau bermain apa ya? Nah, seperti itu. Nah, ini lalai dari sholatnya tidak khusyuk. Atau orang-orang yang sengaja juga melalaikan sholatnya. Artinya menunda-nunda waktu sholat. Ya. Ketika ibu memanggil, nah ayo sholat, sudah waktunya sholat. Kamu bilang, main dulu bu nanti. Ya.
Ketika diperintah nanti dan selalu menunda-nunda. Nah, itu melalaikan sholat. Ketika waktunya sudah habis, ditanya apakah sudah sholat? Belum. Nah, ini ya. Nah, nih. Tuh. Selanjutnya ayat ke-6 ya. Orang yang mendustakan agama termasuk yaitu alladzina hum yuraun. Artinya orang-orang yang berbuat ria. Ria itu pamer. Pamer ini bisa diartikan pamer ketika beramal soleh atau pamer solatnya. Ketika dia solat tidak karena Allah, tetapi karena ingin dilihat oleh bapak ibu gurunya atau ingin dilihat temannya. Nah, ketika dia ingin berinfak, beramal tidak karena Allah, tetapi biar dilihat oleh temannya, biar mendapatkan pujian temannya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah wayamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Maksud di sini adalah ketika kamu memiliki barang-barang yang masih digunakan, dapat digunakan oleh orang lain, ya, maka berikanlah kepada orang lain. Contoh saja, kalian posisi saat ini duduk di kelas 5, ya. Ketika kalian sudah naik ke kelas 5, ya, kalian memiliki buku, nah, kamu memiliki tetangga yang saat ini kelas 4, besok naik ke kelas 5, nah buku itu dipinjamkan oleh tetangganya yang kelas 4 yang akan naik ke kelas 5. Nah, artinya seperti itu. Jangan sampai, enak bener, ini saya jual, dapat uang. Padahal kalau buku hanya buku segitu dijual, di tempat kiloan harganya berapa? Hanya mungkin 500 rupiah. Itu 500 rupiah aja 1 kilo. Kalau buku tidak ada 1 kilo. Ya. Kalau dipinjamkan kepada orang lain, maka kamu satu, buku itu bermanfaat. Kedua, kamu juga mendapatkan pahala dari buku tersebut. Karena buku itu dimanfaatkan untuk belajar. Ya. Nah, Pak Solikin akan menjelaskan lagi dari kandungan arti surat Al-Maun, ya. Allah mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu yang mendustakan agama? Pernyataan itu dijawab sendiri oleh Allah seperti berikut. Orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri sebagaimana berikut. 1, ya. Orang yang menghardik anak yatim. Maksudnya apa menghardik anak yatim itu? Membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Ya, misalkan saja mengejek, kamu adalah anak orang yang tidak punya ayah. Nah, jangan diejek seperti itu. Ya, nah maka harus kita sayangi. Nah, kenapa harus kita sayangi? Karena anak yatim itu butuh perhatian lebih. Ya. Karena apa? Sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, ya. Kasihan, ya. Ya, dia merasa kesepian, butuh bimbingan dari orang lain. Jangan disia-siakan, ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun beliau juga waktu kecil merupakan anak yatim. Nah, Nabi juga mengatakan bahwa besok ketika di surga orang-orang yang mencintai anak yatim itu ketika di surga tinggalnya seperti 2 jari antara jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya apa 2 jari ini? Dekat sekali, ya. Beda dengan jari telunjuk dengan jari kelingking, jauh, ya. Nah, itu. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian Allah mengemukakan orang yang celaka. Siapa itu orang yang celaka? Ya. Orang yang celaka itu adalah orang yang melalaikan sholat, ya. Orang yang lupa terhadap sholatnya. Orang yang menunda-nunda sholat dan sebagainya. Yang B, berbuat ria. Apa itu berbuat ria? Mempertontonkan, memperlihatkan amal perbuatan baik kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian, ya.
beramal tapi tidak beramal karena Allah, tapi mengharap pujian dari orang lain, ya. Tuh. Yang C, orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang yang masih berguna. Nah, ini. Jadi kandungan surat Al-Ma'un itu ada 2, ya, termasuk yaitu orang-orang yang celaka, ya. Ya, orang-orang yang celaka sudah diantaranya 3 itu tadi. Sudah paham anak-anakku semua? Ya. Kalau sudah, coba sedikit diperhatikan lagi, ya. Dari gambar ini, ya, sikap terpuji apa sajakah yang dapat diambil dari ayat di atas? Ya. Sikap terpuji yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim, ya. Bisa misalnya berteman dengan bertutur kata yang santun. Bila kita yatim, maka berbuat yang santun terhadap saudara yatim juga, sesama yatim, ataupun tidak yatim pun juga tetap bersaudara. Ini contohnya memberikan sumbangan, ya, bantuan, ya, ke panti asuhan, ya. Tuh. Yang selanjutnya, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya atau kaya membantu yang tak punya atau orang yang miskin, ya. Jadi hidup di dunia ini adalah saling membutuhkan, ya. Simbiosis mutualisme, ya. Ya. Jadi saling membutuhkan, saling memberi dan saling menerima, ya, seperti itu. Salat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Ya, ketika orang yang sholat tepat waktu pasti beruntung. Ya. Kemudian hindari perbuatan riya, ya, mempertontonkan perbuatan baik. Terus hendaknya memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, ya. Ya. Rangkuman surat Al-Ma'un bagian dari Al-Quran yang penting untuk dibaca dan dihafal. 2, Allah melarang menghardik anak yatim, ya. Kita harus sayang kepada anak yatim. 3, menganjurkan agar memperhatikan dan memberi makan orang miskin. Yang keempat, larangan melalaikan sholat. Dan yang kelima, yang terakhir, larangan berbuat riya atau pamer. Gimana anak-anakku, sudah paham semua? Ya, kalau sudah paham, silahkan dipelajari lagi. Andai kata sudah paham, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya. Jika lingkungan kalian di sekitar lingkungannya ada anak yatim, maka sayangilah, ya. Nah, dan kemudian beribadahlah karena Allah Ta'ala, tidak hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Terima kasih. Cukup sekian, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dunya hatal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.